Assalamualaikum, hello guys. Di video kali ini kita akan membahas simulasi antrian ya, dimana pada video saya sebelumnya pada kasus BPJS KS ya, kita sudah pecahkan dengan spreadsheet modeling ya, dengan Excel, dan kita sudah menemukan waktu tunggu rata-rata ya, kemudian panjang antrian. Kemarin kita mengambil percobaan 100 pengguna ya. Kita akan coba buat simulasi ini dengan menggunakan ProModel supaya terlihat dinamis ya. ProModelnya Anda tuh bisa menggunakan versi gratisannya ya, yang ada di website yang ada di sini ya. Anda tinggal klik promodel.com/macgrowhill. Kemudian Anda download di situ, klik aplikasinya, jalankan softwarenya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Nah, ini muncul seperti ini ya. Anda bisa open a model, bisa yang sudah Anda buat atau demo ya. Anda bisa, ini ada beberapa file demo ya yang bisa Anda lihat. Kemudian juga ada beberapa fitur lain. Oke. Sementara ini kita akan membuat satu file baru ya, project baru untuk membuat model sistem antrian tadi, simulasi antrian yang ini ya. Oke. Jadi kita ke file, kemudian klik new ya, atau Anda klik di sini juga bisa new ya. Nah, kemudian Anda di sini buat file baru ya. Saya latihan simulasi antrian BPJS KS. Oke. Anda silakan menggunakan grafik library yang mana, di sini bisa milih ya, teman-teman. Silakan mau pakai yang mana ya. Oke, kita ambil yang default aja ya. Yang default ini ProModel. Kemudian ini unitsnya Anda bisa gunakan standar defaultnya, dia kan menit ya untuk satuan waktunya. Sedangkan jarak dia satuannya feet ya, American System nih. Kalau kita menggunakan meter, kita tinggal klik meter nih di sini. Oke. Oke. Sementara ini dulu kita oke. Kemudian sekarang kita diberikan di sini tampilan layar layout ya, layout dari sistem yang akan kita buat. Misalnya kalau di sini BPJS KS ya, maka objek yang akan kita tampilkan apa saja di situ ya. Nah, biasanya untuk objek fisikal yang bisa terlihat itu kita bisa menggunakan di sini namanya locations objeknya ya. Kita klik locations. Lihat nih, ini tampilan grafik berdasarkan grafik library yang tadi kita pilih ya. Baik, bayangkan ruangan kantor cabang itu seperti apa ya. Untuk sederhananya, karena ini sistem sederhana, kita buat desk ya. Jadi kalau saya klik di sini, kemudian di layout ini saya klik kiri ya, maka akan muncul location nih. Objek location yang namanya desk. Di sini desk ya. Oke. Ini Anda bisa ubah namanya ya. Bisa Anda ubah menjadi meja staff misalnya. Meja staff. Oke. Kemudian ketika Anda ingin menambahkan keterangan di sini, boleh Anda ini di-uncheck dulu ya, new-nya, kemudian Anda tambahkan teks di situ. Misalnya Anda tuliskan meja staff di sini, turunkan biar supaya kelihatan. Oke. Ini pun bisa Anda ubah posisinya. Ya, bisa Anda ubah-ubah nih. Saya begini ya.
Kemudian oke, saya lengkapi di sini dengan operator. Oke, jadi di sini kita sudah buat ada staff ya, dalam hal ini operator Pak Ajat ya, kemudian meja staff. Nah, sekarang kita buatkan di sini ruang tunggu ya. Saya pilih di sini table ya, klik new, kemudian di sini ada table. Saya klik di sini. Saya putar arahnya. Oke. Jadi ukurannya bisa diubah-ubah juga teman-teman ya. Bisa dengan dimensinya diklik. Bisa mengisi dimensinya di sini. Anda isi sendiri ya. Dalam satuan meter atau feet. Juga bisa vertikal, bisa horizontal ya dimensinya. Warnanya pun bisa Anda rubah. Misalnya Anda mau buat lebih dari satu ya di sini. Oke, jadi di sini ada dua location sementara ini ya, yaitu ruang tunggu. Yang mau ada tambahkan ruang tunggu ditulis di sini boleh. Ruang tunggu pengguna. Oke. Baik ya, ini untuk objek location. Nah, selanjutnya kalau kita lihat bagaimana proses yang terjadi ya di kantor cabang BPJ SKS ini ya. Dari soal ini ya sangat sederhana kita lihat ya. Data yang kita dapatkan yaitu tentang waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan. Ini kita bisa menambahkan objek baru ya. Ya, entitasnya adalah pengguna. Jadi kita tambahkan entitas pengguna di sini ya. Oke, saya pilih dulu ikonnya apa ya. Untuk pengguna kita gambarkan orang di sini. Oke, supaya berbeda saya gunakan yang ini nggak apa-apa ya. Oke, saya tulis di sini pengguna. Kemudian oke, ini speed kecepatan bergeraknya si pengguna ya. Default settingnya adalah 50, artinya 50 meter per menit ya. Di Pro Model ini satuan waktunya rata-rata menit ya, tapi nanti untuk di simulasi itu biasanya jam settingan waktunya. Oke, kemudian ini biarkan aja dulu seperti itu karena nanti ini pun tidak kita gunakan ya, speed si pengguna ini. Kemudian ukuran. Nah, ukurannya kita lihat standarnya dari yang location ini kita lihat dulu nih. Dia ukurannya berapa? Dimensinya 6,29. Oke, jadi yang pengguna pun entitas nih ikonnya kita edit ukurannya menjadi 6,29 supaya proporsional ya dengan gambar yang ada di sini. Jadi entitas ini nanti akan diproses ya. Sekarang kita ke waktu antar kedatangan si pengguna ya, dan juga waktu pelayanan. Jadi ketika dia datang akan dilayani. Nah, waktu antar kedatangan teman-teman kita buat di sini di arrival dulu ya, arrival. Jadi entitasnya adalah
pengguna ya. Location-nya ketika dia datang, tentunya dia akan datang ke ruang tunggu pengguna dulu ya. Jadi pilih di sini location-nya ruang tunggu pengguna, oke. Quantity each-nya ya, setiap kedatangan pasti satu orang ya. Maksudnya kita isi dia sebagai kedatangan pengguna. First time-nya kita bisa isi 0 ya, jadi dimulai dari tidak adanya pengguna yang datang, jadi 0 di sini. Kita isi 0. Nah, kemudian occurrence-nya kita lihat di soal ya. Di sini ada informasi bahwa rata-rata harian pengguna 100 pengguna ya. Jadi kita bisa buat occurrences-nya untuk sementara ini kita isi 100 ya, 100 pengguna. Oke, untuk frekuensi maka kita lihat di sini seberapa sering ya pengguna itu datang berdasarkan data apa? Waktu antar kedatangan. Nah, waktu antar kedatangan ini karena dia berdistribusi datanya ya, distribusi probabilitas discrete seperti ini ya, maka ini kita harus buat dulu, kita definisikan dulu datanya ini ya di dalam promodel. Jadi untuk sementara kita ini save dulu ya. Kita buat di sini simulasi antrian BPJS KS ya, latihan. Oke, jadi kita definisikan dulu ya untuk data waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan ini. Oke, sementara ini frekuensinya masih kosong. Kita sekarang buat atau definisikan datanya, distribusi datanya dengan menggunakan ini user distributions. Anda klik di situ. Kemudian ada dua yang akan kita buat, yaitu waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan. Jadi waktu antar kedatangan saya singkat WAK ya. Kemudian yang waktu pelayanan saya singkat WP ya, waktu pelayanan. Dua-duanya distribusi discrete. Oke. Ini bisa Anda pilih kumulatif atau tidak kumulatif ya. Oke. Di sini belum ada, kita buat tabel distribusi datanya ya. Jadi di sini yang diminta adalah persentase dari setiap value. Oke, jadi kalau di sini kita untuk waktu antar kedatangan ya, value-nya 0 sampai 5, Anda bisa isi 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan persentasenya adalah 0,05 ya. Oke, jadi kan ini kumulatif, berarti yang ini yang kita isi, yang relatif ya. 0,05 ini harus dalam bentuk persentase, berarti 5%. 5%, kemudian 13% ya teman-teman. Sorry, 13%, 28%, kemudian 30%, 14% dan 10%. 14% dan 10%. Oke, ini untuk WAK ya. Untuk yang WAK. Sekarang kita ke yang WP, waktu pelayanan. Value-nya 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4 ya. Persentasenya 13, 40, 13, 40, kemudian 30 dan 17. 30 dan 17 ya. Oke. Kalau Anda ingin isi ini dengan kumulatif, yes ya, berarti Anda harus masukkan yang data yang kumulatif, yang ini ya. Dari 0,05 sampai ke 1. Berujung di 100 ya.
kalau Anda ingin isi kumulatif. Begitu pun dengan ini ya. Oke, karena saya ingin isinya bukan kumulatif, jadi ininya kumulatifnya no ya. Oke, sudah kita isi distribusi data ya. Jadi kita kembali ke arrival. Frekuensinya, kedatangannya ya, setiap berapa kali atau berapa menit sekali ya kedatangannya, kita bisa buat di sini. Kita isi ya di sini frekuensinya. Anda di sel frekuensi ini Anda klik kanan ya. Kemudian Anda lihat di situ build an expression using model elements, functions, numbers, etc. ya. Jadi di sini frekuensinya kita gunakan yang kita pakai yang user distribution di sini. Nah, sudah ada di sini kan, kita sudah input. Karena di user distribution kita sudah input ya. Maka kita tinggal memilih. Untuk waktu Anda kedatangan kita menggunakan yang WAK ya. Oke, sudah dipilih, sudah ada di sini WAK-nya, tinggal Anda paste di sini ya. Oke. Sudah muncul di sini. Nah, ini satuannya adalah menit. Jadi kita tambahkan minute ya. Oke. Ini untuk arrival, kedatangan ya. Selanjutnya teman-teman, dari informasi soal apa yang kita bisa, apa yang perlu kita tambahkan ya, yaitu waktu pelayanan. Berarti ada pelayanan di situ ya, processing. Kita pilih di sini objek processing di situ ya. Oke, jadi entitas pengguna, kita klik pengguna di situ. Locationnya pertama kali dia datang adalah di ruang tunggu pengguna ya. Di ruang tunggu pengguna kita klik. Kemudian operationnya tidak ada pelayanan di ruang tunggu pengguna, dia hanya menunggu saja. Jadi kita kosongkan saja, nggak apa-apa di situ. Kemudian outputnya ya, si pengguna ini nanti setelah dari ruang tunggu akan ke meja staff jika sudah available di sini ya. Jadi destinationnya adalah meja staff, kita pilih ya. Rule-nya jika ini sudah kosong ya, maka dia akan masuk di sini first one, dia default settingnya ya. Ada pilihan-pilihannya di sini. Oke. Baik, itu proses yang pertama ya. Yang kedua adalah jadi setelah dia mendapatkan giliran ya untuk dilayani di sini, maka di meja staff ini atau oleh resource yang bernama staff ini dia akan dilayani. Jadi di sini ada proses yang kedua, kita masih entity-nya pengguna ya. Location-nya adalah di meja staff. Operation-nya adalah dia akan dilayani oleh resource ya, dalam hal ini adalah operator staff Pak Ajat tadi. Jadi kita bisa build expression di sini. Logikanya yang kita buat adalah Anda bisa pilih wait di sini ya. Bisa pilih wait, atau kalau resource-nya mau ditambahkan Anda gunakan use resource ya. Jadi ada dua cara ya teman-teman ya. Dalam hal ini Anda bisa mengacu pada location-nya, itu meja staff ya. Jadi kita anggap di sini di meja staff ini sudah ada resource-nya ya. Jadi Anda tinggal isi wait di sini ya. Jadi wait misalnya kita isi, oke, saya buat dulu dengan cara yang pertama, wait di sini. Kemudian time-nya. Nah, time-nya teman-teman di sini kita sudah punya waktu pelayanan, berarti menggunakan user distribution ya, waktu pelayanan. Oke, satuannya menit. Paste. Oke. Nah, outputnya adalah kalau sudah dilayani si pengguna ini, maka dia akan keluar ya, exit. Oke. Ini cara yang pertama ya, teman-teman. Kita menggunakan wait. Statementnya wait. Oke. Baik, apalagi yang belum kita buat di sini. Kalau tadi yang menggunakan location pakai ini ya, jadi tidak ada resource.
selanjutnya adalah kita tentukan ya simulation options-nya ya. Oke, kalau Anda mau tentukan berdasarkan jam kerja, misalnya simulasinya adalah 1 hari jam kerja, berarti kan 8 jam. Anda bisa isi di sini 8 ya waktu simulasinya. Tapi kalau berdasarkan soal nih ya, rata-rata harian pengguna adalah 100 pengguna. Jadi Anda referensinya bukan ke jam kerja nih. Referensinya adalah kepada jumlah pengguna. Jadi ini saya kosongkan ya. Tadi sudah kita definisikan di dalam arrivals, yaitu kejadiannya 100 pengguna ya. Jadi kita sudah cukup nih ya. Data dari soal sudah kita masukkan semuanya. Kita akan periksa dulu untuk location ya. Location ini kita lihat untuk ruang tunggu pengguna ya. Ruang tunggu pengguna ini kapasitasnya berapa, kita isi dulu di sini ya. Kapasitinya adalah, untuk supaya sesuai dengan soal, kita buat dulu 100 ya. Ruang tunggu pengguna kita isi 100. Oke, kemudian untuk meja staff 1 ya, kapasitasnya udah betul ya. Oke, kita coba run simulationnya. Oke, ini simulasinya ya. Tetapi kita belum melihat pergerakannya dari ruang tunggu ke meja staff ya. Jadi supaya terlihat, ini kita nggak lihat dulu hasilnya ya. Kita coba tambahkan pada saat processing ini ya. Dari ruang tunggu pengguna ke meja staff itu supaya ada logika gerakan ya, move logic. Ini kita tambahkan di sini, klik kanan ya, kemudian logic builder. Nah, Anda pilih salah satu di antara ekspresi atau statement yang ada di sini ya. Bisa move for ya, kita supaya tidak mempengaruhi ya, supaya agak mirip ya hasilnya dengan yang spreadsheet modeling ya, yang statis ini, kita tambahkan statement move for di sini ya. Saya klik move for. Kemudian waktunya berapa lama nih bergerak dari ruang tunggu pengguna ke meja staff. Saya isi waktu tersingkat aja ya, misalnya 1 detik, 1 second di sini saya isi. Saya paste. Jadi dari ruang tunggu ke meja staff itu 1 detik dia bergerak ya. Oke. Baik, sekarang kita ke simulation lagi, run simulation, play. Nah, ada pergerakan ya, teman-teman ya. Jadi kedatangannya di ruang tunggu, kemudian bergerak ke meja staff dalam waktu 1 detik ya. Ini hanya untuk melihat supaya ada pergerakan. Baik, sekarang do you want to see the results? Kita lihat hasilnya, simulasi sudah berjalan. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Baik, di sini tampilan untuk reportnya ya. General report ada locations, location states, kemudian single entity activity dan entity states ya di sini. Oke, jadi kita untuk memverifikasi dan memvalidasi ya teman-teman. Pertama kita cek dulu entity activity nih. Total exit-nya ada 100, betul ya. Jadi ada 100 pengguna yang dilayani di sini, yang keluar dari sistem. Ya, 100 pengguna, kemudian tidak ada yang tersisa di dalam sistem ya. Ini adalah waktu rata-rata di dalam sistem bagi setiap pengguna. Dan ini adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan dari ruang tunggu ke meja staff pelayanan ya. Oke, waktu tunggu di sini biasanya digunakan untuk waktu tunggu resource ya. Tapi karena kita di sini tidak menggunakan resource, jadi ini 0 ya. Untuk waktu tunggunya sendiri kita menggunakan yang average time block ini. Jadi waktu tunggu dari si pengguna ya, dari ruang tunggu ini dia menunggu sampai si meja staf pelayanan itu kosong, itu berapa lama waktu tunggunya ini blok. Jadi dia terhambat untuk dilayani. Ini kita
bisa sebut sebagai waktu tunggu ya. Oke, jadi ini waktu pelayanan, ini waktu tunggu ya. Oke, jadi kalau kita lihat kemudian location ada dua, meja staff, ada ruang tunggu pengguna ya. Kapasitas 100, ini 1, total entries, berarti penggunanya ada 100 pengguna ya. Kemudian waktu antar kedatangan nih rata-rata ya. Utilisasi di sini adalah penggunaan dari si location ini. Ini sangat rendah, berarti waktu antriannya tidak terlalu besar ya. Ini lumayan, hampir 90% ya utilisasi dari meja staff. Oke, kemudian waktu rata-rata ya si pengguna dalam sistem adalah 4,91 menit, maaf. Waktu tunggu yang dipakai ini 2,41 menit ya. Dan waktu pelayanan ada 2,49. Jadi ini tuh penjumlahan dari ini dengan ini ya. Kita lihat lagi entity states pengguna ini, jadi 50,69% waktunya dihabiskan untuk dilayani ya, 48,97% untuk mengantri ya, dan ini hanya kecil saja pergerakan tadi ya, dari ruang tunggu ke meja staff. Oke, jadi ini informasi yang bisa kita dapatkan ya. Kalau kita bandingkan dengan yang spreadsheet modeling, hasil ini memang ada perbedaan ya teman-teman. Misalnya di sini, kalau yang di spreadsheet modeling berubah-ubah terus ya, jadi nilainya senantiasa berubah. Oke, di sini misalnya waktu tunggunya 3,34 ya, tapi ini pun berubah-ubah ya, kadang besar, kadang nih kecil, 2,82 misalnya. Di sini waktu tunggunya 2,41, waktu pelayanan 2,49, waktu pelayanan di sini 2,51 ya. Ya kurang lebih mirip ya, kurang lebih mirip. Oke, informasi apa lagi yang kita bisa dapatkan? Kebetulan untuk panjang antrian tidak bisa diperoleh ya di laporan ini yang sudah kita hitung secara Excel ya. Oke, di sini waktu rata-rata di dalam sistemnya 5 menit ya, kurang lebih 4,91, kurang lebih 5 menit. Di sini 5,33, jadi ya kurang lebih mirip ya hasilnya ya. Oke, jadi di cara yang pertama ya, tadi di object processing di sini ya, processing ini. Untuk di meja staff kita menggunakan logika operasinya adalah menggunakan referensinya adalah location ya. Jadi si pengguna itu dia setelah meja staffnya available atau kosong, dia akan datang ke meja staff ya. Kemudian di situ akan dilayani. Wait, waktu pelayanan sekian menit sesuai dengan random number dari distribusi datanya ya. Nah, sekarang dengan cara yang kedua, kita menggunakan resource teman-teman ya. Jadi ini saya hapus dulu ya. Di sini hapus dulu. Kita gunakan resource ini ya. Klik, kemudian saya boleh pilih ikonnya di sini. Resource-nya adalah yang operator tadi ya. Ini juga dimensinya, ya dimensinya kita samakan di sini ya. Udah sama nih 6,29, oke. Kemudian di sini sementara kita isi dulu apa adanya dulu ya, teman-teman. Kita explore nanti nih, bisa menggunakan network ya, path atau jalur, tapi sementara ini kita gunakan dulu seperti ini default settingnya. Jadi kita gunakan resource operator di sini. Oke, kita kembali ke proses ya. Jadi kita sudah punya satu resource sekarang. Jadi kita pilih di sini si pengguna di meja staff ini ya, dia akan
melakukan aktivitas ya. Operationnya di sini adalah saya klik kanan ya, kemudian kita pilih use ya, sebagai pengganti wait tadi kita pilih use, kemudian kita pilih resource-nya ya. Resource-nya adalah operator. Kita pilih operator for, untuk berapa lama duration-nya. Kita pilih duration-nya yes. Nah ini waktu pelayanannya kan kita sudah punya distribusi data untuk waktu pelayanan, jadi kita pilih user distribution WP ya, sini. Oke, sudah masuk di situ ya, kita paste. Oke, nah di sini kita kasih keterangan menit ya. Oke, kita coba. Jadi menggunakan resource ya. Oke. Nah, itu hasilnya, kita lihat hasilnya. Baik. Jadi ketika kita menggunakan objek resource, maka di sini pun di reportnya muncul ada resource-nya. Ada tambahan resource di sini. Jadi resource-nya adalah operator di sini. Staff ya, Pak Ajat tadi 1 orang ya, kemudian waktu yang dia gunakan ya adalah 4,62 jam, hour nih satuannya. Kemudian pengguna yang dilayani adalah 100 orang di sini ya, dan rata-rata waktu pelayanan adalah 2,49 menit ya. Utilisasinya adalah 89, hampir 90% ya utilisasinya. Oke, di sini keadaan atau kondisi dari si operator ini ya. Tambahannya di sini informasinya adalah waktu nganggurnya yaitu 10,26% ya. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan location ya. Jadi location-nya pun kalau kita menggunakan resource, maka status dari location dalam hal ini meja staff itu sama kurang lebih dengan yang dimiliki oleh resource ya. Misalnya utilisasi 89,74, ini pun sama ya. Kemudian schedule time-nya 4,62, idle-nya 10,26 sama ya. Oke, jadi itu cara yang kedua. Oke, kita cukupkan sampai di sini video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Stay hungry, stay foolish.